Alhamdulillah kita sudah sampai di Keraton Cirebon. Dan ini kita mau menemui sang raja. Alhamdulillah kita sudah sampai di tempat penerimaan tamu raja di sini. Alhamdulillah sahabat semuanya, inilah Keraton Kasunanan Cirebon ya. Jadi alhamdulillah kita sudah diterima oleh Bapak Raja. Jadi kita sudah tidak penasaran lagi, kita sudah adukan berbagai masalah di daerah kita terkait masalah urusan cagar budaya ataupun makbaroh ya di daerah-daerah yang sampai hari ini masih belum terawat dengan rapi. Seperti itu. Nah, ini adalah tempat bahasa ini tempat niis lah kayak begitu ya. Jadi sekarang kita sudah diterima oleh sang raja dan alhamdulillah mari kita ke depan. Yuk. Dan ini adalah salah satu pintu masuk ke dalam. Nah, kita temuin teman-teman kita yang dari Bandung. Baik sahabat semuanya, alhamdulillah kali ini saya sudah berkeliling ya, keliling di Keraton Cirebon. Dan pada kesempatan ini kita akan ngobrol-ngobrol bersama salah seorang elang ya. Siapa elang ini? Beliau adalah salah satu elang yang sering memandu acara atau apabila ada tamu-tamu dari luar ingin sowan ke keraton, beliaulah yang yang sering memandu. Mari kita temui beliau. Mari sahabat semuanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waduh, sehat ya enaknya? Alhamdulillah sehat. Makin ganteng aja nih. Wah, alhamdulillah nih. Iya. Gini Elang, Gimana? kebetulan kita sama saudara-saudara kita dari jauh, dari Ciamis, Iya. dari Pangandaran, Iya. pokoknya di Jawa Barat di sini. Jawa Barat lah intinya ya. Iya, artinya pengen silaturahmi ke sini. Iya, gitu. alhamdulillah diterima silaturahminya di Keraton Kasepuhan Cirebon ini, khususnya di komplek Dalam Agung Keraton Awal, Keraton Pakungwati yang ada di sebelah utara. Di sini adalah keraton utamanya. Kebetulan kita sekarang ini berada di satu pendopo yang dikenal namanya Bangsal Pagelaran. Bangsal Pagelaran itu apa? Jadi Bangsal Pagelaran ini satu aula besar yang dijadikan sebagai tempat dilaksanakan acara pertemuan raja-raja se-Indonesia.
Iya. Jadi raja-raja di Indonesia itu ngumpul di sini semua. Dulu ngumpul di sini karena ketua umumnya pada masa itu dipimpin oleh seorang Sultan Cirebon bergelar dengan sebutan Sultan Sepuh ke-14. Nama beliau adalah Sultan Sepuh Arif Natadiningrat. Arif Natadiningrat itu kesepuhan yang keberapa itu? Itu generasi dari Sunan Gunung Jati yang ke-19, Sultan Sepuh yang ke-14. Kalau raja di sini siapa aja? Sekarang dari Sunan Gunung Jati sampai sekarang yang menjabat sultannya itu adalah Sultan Lukman Julkaidin, Sultan Sepuh yang ke-15, generasi ke-20 dari Sunan Gunung Jati. Iya. Jadi regenerasi sampai hari ini itu masih tertata rapi, terus kemudian masih suasananya tetap seperti dahulu ya. Untuk tatanan Kesultanan Cirebon ini masih tertata rapi, dan untuk aura-aura di sini alhamdulillah masih bagus-bagus semuanya. Gitu. Saya dulu 2021 kalau nggak salah, 2001. 2001 ya? Ya, 2001 saya pernah di sini kurang lebih sekitar 3 tahunan. Iya. Dari dulu sampai sekarang masih nyaman aja begini. Alhamdulillah. Terus konsepnya kayak begini itu nggak rubah-rubah dari dulu ya? Iya. Jadi kalau kita merubah, jadi kita merubah struktur interior tempo dulu dong. Hilang semua nantinya, tidak ada yang kesan lamanya nantinya. Betul. Jadi kita ya membangun, membersihkan ataupun membangun ala kadarnya saja di sini. Kira-kira yang kita perlu dipugar ya pugar lagi di situ. Nah, sahabat semuanya, barangkali sahabat di rumah kurang tahu informasi, setiap tahunan itu di sini ada hajat apa namanya? Ada salah satu tahun sekali tradisi hajat Maulud atau Muludan. Nah, hajat Maulud. Nah, apa aja di sini coba diceritakan. Jadi Maulud Nabi ini intinya bagi umat Islam ini memperingati kelahiran Rasulullah, kelahiran Nabi Muhammad SAW. Yang kedua juga di sini juga ada tradisi berupa panjang jimat. Panjang jimat. Nah, panjang jimat itu mohon maaf bukan berarti jimat dari Keraton Cirebon dikeluarkan, bukan seperti itu filosofinya. Jadi panjang jimat itu panjang sepanjang masa, jimat siji kang unduri rumat. Satu yang harus diingat yaitu 2 kalimat syahadat. Ada salah satu keluarga raja anak keturunan dari Sunan Gunung Jati yang kita kenal namanya Perawan Sunti yang membuat tradisi membuat nasi setahun sekali itu namanya nasi jimat. Nasi jimat, sahabat semuanya. Nasi jimat itu ternyata bukan apa namanya, barusan hanya filosofi saja ya. Iya, jadi nasi jimat itu memang nasi yang konon dipercaya dibuat oleh wanita-wanita yang tidak pernah menikah seumur hidup beliau. Yang kedua juga beliau membuatnya dengan cara berpuasa, melafalkan Asmaul Husna, dan kedua juga bukannya ditumbuk malah dikupas satu-satu. Itu tradisi yang ada di Cirebon. Itu luar biasa, luar biasa. Jadi sahabat semuanya begini. Kalau saya lihat daripada perlakuan tiap hari di keraton-keraton, itu kayaknya patut ditiru sama regenerasi muda. Yang saya paling menonjol, yang saya lihat paling menonjol itu adalah ketika di depan raja berjalan, dia itu jongkok, atau tradisinya adabnya itu sangat luar biasa. Itulah adab leluhur timur itu memang seperti itu ya. Apakah kita akan bisa meniru? Ya harus, karena leluhur-leluhur kita itu punya adab, punya tradisi tersendiri. Nah, yang salah satunya adalah yang ada di Cirebon ini. Jadi kembali lagi tadi apa yang disampaikan oleh Elang, bahwa setiap setahun sekali itu ada mulud. Ya, mulud itu di dalam muludnya itu kegiatannya ada nasi apa tadi? Ada pembuatan nasi jimat. Nasi jimat. Ya, itu. Bukan berarti nasi dibikin jimat ya. Bukan. Ya. Itu. Tapi harus sebagai simbol saja. Simbol saja. Simbol ya? saja sebutan nasi yang proses pembuatannya oleh wanita yang tidak pernah menikah, yang harus suci ya, intinya suci dengan cara dikupas satu-satu. Masya Allah. Itu keberkahannya banyak sekali. Ya barangkali ada pesan untuk sahabat Paha Channel di rumah untuk selalu mengingat raja-raja atau leluhur-leluhur kita. Untuk sahabat channel ya, khususnya dari Jawa Barat ataupun di luar Jawa, tolong jaga budaya tradisi yang ada di tataran Jawa Barat, khususnya di Sunda ataupun khususnya di Keraton Cirebon. Ya, di Cirebon khususnya ini masih banyak sekali yang perlu kita rawat, kita kembangkan kembali. Semoga tradisi-tradisi ini bisa membawa kita sampai ke dunia luar. Itu saja. Betul sekali sahabat sebenarnya, karena negara yang besar itu adalah negara yang kaya akan budayanya. Jadi jangan sampai kita ini punya budaya leluhur yang hampir hilang, dikikis oleh budaya-budaya barat, sehingga budaya asli Nusantara itu punah. Jangan sampai seperti itu. Mari kita bergandengan tangan untuk selalu menjaga dan melestarikan budaya kita ya. Tentunya seperti itu. Baik, terima kasih Elang. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Ya, terima kasih banyak. Sehat semuanya ya. Amin, amin. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, baik sahabat semuanya,
itulah wawancara singkat kami dengan salah seorang elang ya yang ada di keraton. Mudah-mudahan menjadi sebuah ibro atau pelajaran buat kita semua bahwa kerajaan di Nusantara itu semuanya masih memiliki peradaban yang sangat kuat. Nah, sahabat semuanya, alhamdulillah dalam kesempatan ini ada tamu kita dari Bandung ya. Kita mau ngobrol-ngobrol sebentar, terutama bersama Eyang Wali ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Sampai Sehat ya? Alhamdulillah. Nah, begini saudaraku. Sekarang udah nyampe di Cirebon nih, udah di Kesepuhan. Kesan pertama setelah masuk di sini apa coba? Kesan masuk ke sini, auranya memang luar biasa kalau tempat sini ya. Namanya aura penjarahan, itu pasti ada yang disebutkan aura holistrik atau aura ketenangan itu ada timbul. Ya. Karena bukan apalah kalau kita ke tempat jaroh pasti ada sesuatu yang disebutkan jiwa itu pasti akan timbul gitu kan. Timbul apa? Ada kemauan dalam hati seperti riyadhah atau kita memohon kepada Sang Maha Kuasa, maka mendekatkan dirinya kepada Tuhan Maha Kuasa, maka mendatangkan barokat atau karomah kemuliaannya itu. Kalau ke tempat jaroh ya, yang saya tadi pernah datang ke sini. Gitu, Mbak Anom. Terus yang kedua terkait tempat ini apa yang dirasakan? Oleh tempat ini yang saya rasakan ya itu ada yang disebutkan namanya tempat sejarah ya. Pasti nama tempat sejarah itu pasti ada sesuatu yang penyambutan kepada kita semua ya. Tamu-tamu pasti, tapi hal-hal yang baik. Kalau kita hal-hal yang tidak baik pasti di sini ada yang sesuatu yang tidak baik pada diri kita. Maka aura itu akan timbul. Namanya aura Sten Van Gogh Genesi Porter namanya itu. Kalau aura tersebut timbul dalam diri kita misalkan ya, hati niatnya jelek, maka itu otomatis akan blend, stekon, woven, and beaten gitu bahasa Jermannya ya, akan timbul namanya itu ketidakbaikan pada diri kita itu. Tapi yang luar biasa, insya Allah ini buat saya baik ya. Dan juga di tempat sana tuh ada di tempat-tempat sono, terus dari arah sana ya ke arah ke sana itu ketika datang kita melalui aura itu sangat baik buat diri kita ya. Makanya kita memilih ya di sini rapat PSSP di sini. Kenapa? Karena tempatnya tenang, sejuk lah. Namanya organisasi kadang-kadang suka ada emosional, temperamen gitu ya. Tapi kalau kita bentuk di tempat ini, insya Allah menjadi baik. Begitu mungkin Mbak Anom ya. Iya. Baik, terima kasih saudaraku. Alhamdulillah itulah menurut Hari Petir betapa aura sejuknya di sini sangat timbul sekali. Nah, bagaimana kita akan berwawancara? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. PSSP PAC Paseh. Menurut Pak Ibu Putri nyampe ke sini apa yang dirasakan? Ini yang pertama kali buat saya ada di PSSP itu belum lama ya. Seperti yang disampaikan Pak Ustadz Hari Petir, nggak jauh beda. Jadi ada aura positif begitu kita masuk sampai kita merinding. Ya. Cuacanya, terus ada kayak terapi ke apa ya kalau susah. Jadi ada secara psikis ya. Terus harapannya apa Harapannya kegiatan ini ya mudah-mudahan bisa membawa berkah dan kita bisa kembali lagi ke sini. Amin ya Allah. Amin. Gitu aja. Cukup. Iya. Oke, baik, terima kasih Nimas Ratu Dewi Putri ya. Terima kasih ya. Gendeng Pormoni, semoga sehat selalu ya. Ini saya akan mewawancarai salah seorang Nimas Wawi Kencana yang sangat energik sekali ya. Kencana ungu. Ya, Kencana ungu rek hidung bodas kita non. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sekarang saya mau tanya gimana udah nyampe di sini perasaannya? Alhamdulillah perasaan sih, aku kan sering ya kesini sama Bu, jadi udah terbiasa. Meskipun panas, tapi hati adem begitu. Udah enak aja, udah mantap, udah sering kesini. Apalagi kalau udah mandi di sumur itu, wah udah lebih fresh, lebih nyaman, lebih ringan. Sama siapa kesini? Sama rombongan. Enggak, maksudnya keluarga, saudara, sanak, famili.
aku sama Embu aja. Adik aku kan, Embu itu adik saya, si bungsu. Ya, jadi aku ngegabung ke sama Hari Petir, ya. sama Gendeng Gendeng Permoni, Permoni. sama Silvi. Oh, Silvi. Nah, jadi sahabat-sahabatnya, inilah ratu daripada segala ratu. Di mana beliau kakaknya Embu, ketua umum ya, yang begitu sangat bukan menakutkan tapi pikasirian. serem sekali. Jadi itulah yang serem-serem di Cirebon tuh banyak. Tapi lebih serem lagi ini. Jangan salah, yang serem-serem jangan dihindari, harus didekati. Karena nanti yang serem kalau didekati tambah Serem, menyeramkan. serem itu ada dua. Satu aya serem hidung, Nah, aya aya serem letik, serem letik. aya serem api, Serem api. anu nyentet nanti. Ini mas ini masih lalu ini. Baik sahabat semuanya, terima kasih, sampai jumpa kembali, semoga bermanfaat. Inilah kerajaan keraton yang ada di Cirebon ya. Bagi Anda untuk regenerasi penerus bangsa Dan negara. harus tahu sejarah ya, bahwa Indonesia adalah kaya akan sejarah, negara yang besar yang selalu melestarikan sejarahnya sendiri. Terima kasih, mohon maaf atas segala kekurangan, semoga bermanfaat. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Sekali merdeka, tetap merdeka. PSP. Ini rame yuk.